Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai radikalisme di Indonesia. Konsep radikalisme. Radikalisme adalah suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar tetapi dengan menggunakan cara yang salah. Dawinsa mengemukakan definisi radikalisme menyamakan dengan teroris, tetapi ia sendiri memakai radikalisme dengan membedakan antar budaya. Radikalisme adalah kebijakan. Terorisme bagian dari kebijakan radik tersebut. Adapun faktor pendorong terjadinya gerakan radikalisme. Yang pertama, faktor sosial politik. Gejala kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial politik daripada gejala keagamaan. Gejala yang secara salah kaprah oleh Barat disebut sebagai radikalisme Islam. Itu lebih tepat dilihat akar permasalahannya dari sudut konteks sosial politik dalam kerangka historisitas manusia yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama. Walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama. Yang ketiga adalah faktor kultural. Ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural, bahwa di dalam masyarakat selalu diketemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeritan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesa terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspek atas negeri-negeri dan budaya Muslim. Yang keempat, ada faktor ideologis anti-Westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti-Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. Dan yang terakhir ada faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini, elit-elit pemerintah di negeri-negeri Muslim belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan atau radikalisme, sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Di samping itu, faktor media massa atau pers Barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam. Propaganda-propaganda lewat pers memang memiliki kekuatan yang dahsyat dan sangat sulit untuk ditangkis sehingga sebagian ekstrim yaitu perilaku radikal sebagai reaksi apa yang ditimpakan kepada komunitas Muslim. Konflik radikalisme penyimpangan sila ketuhanan yang Maha Esa. Meningkatnya radikalisme dalam agama di Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang tidak bisa begitu saja diabaikan ataupun dihilangkan. Radikalisme keagamaan yang semakin meningkat di Indonesia ini ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror. Aksi tersebut telah menyedot banyak potensi atau energi kemanusiaan, serta telah merenggut hak hidup orang banyak, termasuk orang yang sama sekali tidak mengerti mengenai permasalahan ini. Meski berbagai seminar dan dialog telah digelar untuk mengupas persoalan ini, yaitu mulai dari pencarian sebab hingga sampai pada penawaran solusi, namun tidak ada juga kunjungan memperlihatkan adanya suatu titik terang. Salah satu contohnya ialah organisasi ISIS. ISIS telah menjelma menjadi sebuah ancaman baru keamanan dunia global. Kemunculannya merupakan bagian dari efek domino krisis politik di Timur Tengah atau dikenal dengan istilah Arab Spring.
Kondisi sosial dan politik di Timur Tengah memberi kontribusi tidak langsung bagi muncul dan berkembangnya ISIS. Semakin lemah atau bahkan hilangnya nilai berbangsa dan bernegara, masyarakat di Timur Tengah menyebabkan beberapa negara di kawasan itu terperosok sebagai negara yang gagal. Keberadaan ISIS ini bukan hanya terdeteksi di negara-negara Arab seperti Irak dan Syria saja, tetapi telah memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendati organisasi ISIS mengatasnamakan Islam, namun sebagian besar tokoh agama Islam menolak penyebaran paham tersebut. Hal ini sesuai dengan arti radikalisme, yaitu perubahan sosial dengan jalan kekerasan. Meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar, tetapi dengan menggunakan cara yang salah. Jadi, penolakan terhadap seluruh kegiatan dari organisasi ISIS menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Diharapkan ikut ambil bagian dalam mengantisipasi penyebaran gerakan ISIS ini agar tidak semakin meluas. Mengingat gerakan ini ingin merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandas pada Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hakikat antara radikalisme dengan hakikat sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tentunya berkaitan dengan hak asasi manusia. Semua orang itu memiliki hak dan martabat yang sama antara satu sama lain. Ini merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada kita bahwa kita harus saling menghormati, tidak membeda-bedakan suku, golongan, dan ras, dan selalu bersatu agar dapat memberikan kemerdekaan bagi bangsa maupun sesama. Contoh konflik yang terjadi baru-baru ini ialah bom bunuh diri. Teroris melakukan tindakan pemberontakan dengan cara melakukan bom bunuh diri. Adanya radikalisme ini akan mengancam kelangsungan hidup negara yang dapat memecah satu kesatuan Indonesia. Aksi ini adalah sebuah tindakan yang harus ditindaklanjuti secara tegas karena sangat berbahaya bagi seluruh masyarakat di sekitar. Kejadian ini merupakan musuh bersama antar manusia karena tindakan seperti ini membuat orang lain di sekitar merasa tidak nyaman dan terancam, yang akan diselimuti rasa takut. Kekerasan semacam ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Upaya kelompok radikal untuk menyebarluaskan tindakannya sampai dengan cara yang tidak terduga, yang menyebabkan korban baru dikhawatirkan akan berdampak luas. Tindakan ini menjadi modus bagi kelompok teroris untuk melakukan tindakan teror terhadap lingkungan sekitar. Dengan ini, kita harus membuka pikiran kita agar kita semua bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa harus melanggar norma agama dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pelaku aksi ini telah menyalahi nilai-nilai yang ada di sila-sila Pancasila. Tindakan radikalisme yang terdapat di Indonesia dapat merugikan ketatanegaraan negara Indonesia dan tidak sesuai dengan Pancasila. Selain itu, radikalisme ini bertentangan dengan Pancasila sila kedua, yaitu hilangnya nilai kemanusiaan. Cara mencegah paham radikalisme di Indonesia bisa dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya 1. Harus pintar dan teliti memilih atau memilah ajaran atau ilmu yang bertentangan dengan Pancasila atau dasar negara. Yang kedua, memupuk kembali rasa kecintaan terhadap ideologi Pancasila. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang keempat, meminimalisir kesenjangan sosial. Apabila tingkat tindakan radikalisme tidak ingin terjadi pada suatu negara, termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme di kalangan masyarakat, terlebih di tingkat negara. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Keenam yaitu berperan aktif dalam melaporkan radikalisme. Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme, entah itu kecil ataupun besar. Yang ketujuh, mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan radikalisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Kedelapan, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat, bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman termasuk Indonesia sendiri. Yang kesembilan, menyaring informasi yang didapatkan. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja, sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di mana informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar. Dan yang terakhir yaitu ikut aktif mensosialisasikan radikalisme, sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme tersebut, di mana hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Nah, itulah tadi materi tentang radikalisme di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.